Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dan selamat malam buat para pemirsa sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Jalan-Jalan Sehat bersama dengan Mas Nurkolis. Semoga para pemirsa sekalian senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk sejenak menengok kegiatan dari sedulur-sedulur kita yang ada di IST Ikatan Seduluran Trenggalek yang saat ini berdomisili di wilayah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya adalah di wilayah Sangatta Utara. Sedulur dalam arti harfiah adalah saudara yang mempunyai semangat kebersamaan, saling tolong-menolong dalam meringankan beban sesama, menjalin kehidupan yang rukun, damai dalam suasana keakraban dan kerukunan yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kebersamaan, menghargai perbedaan dan saling mengembangkan sikap toleransi dengan sesama warga masyarakat yang ada di sekitarnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemirsa sekalian, malam ini para sedulur IST lagi ada acara silaturahmi rutin yang dilaksanakan setiap bulannya. Dan alhamdulillah malam ini keluarga kami mendapatkan suatu kehormatan untuk menjadi salah satu tuan rumah dari acara ini. Kalau sudah seperti ini, jadi kebayang ya gimana senangnya bisa berkumpul dan bertemu dengan saudara senasib dan sepenanggungan di tanah rantau. Dan tentunya akan menjadi suatu momen yang bisa menjadi pelipur lara dan menjadi obat akan kerinduan pada kampung halaman yang nun jauh di sana, tapi senantiasa tetap terbayang-bayang di pelupuk mata. Seperti biasanya, acara dimulai dengan sambutan pembuka dari tuan rumah atau yang mewakili, yaitu pembawa acara. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Puji Sutrisno. Dilanjutkan dengan pembacaan doa dan siraman rohani oleh Bapak Ustadz yang alhamdulillah juga berasal dari warga IST yang disampaikan oleh Gus Daris. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Nah, dan tentunya momen yang tak kalah serunya adalah mangan geden, makan besar, makan bersama, di mana semua kuliner yang bernuansa khas kuliner Trenggalek akan bermunculan di sana. Sesuatu banget kan? Dan dak-dik-duk-der, tibalah pesta hambur tepung bagi sedulur yang kebetulan saat itu lagi berulang tahun. Tidak boleh marah, tidak boleh bersinggung, dan tentunya harus happy ya. Harus bersiap-siap menghadapi tim huru-hara dari emak-emak yang bikin suasana semakin meriah, semarak, heboh, dan penuh dengan kekeluargaan. Sangat luar biasa. Dan yang jelas, nano-nano rasanya. Dan kali ini bak ketiban rembulan, saya ketiban sampur, ketiban giliran. Untung aja hanya dapatan 1 tahun sekali. Dan tentunya sedulur-sedulur yang lainnya ditunggu di bulan berikutnya. Hehehe. Siapa yang beruntung mendapatkan taburan tepung segitiga biru? Hehehe. Dan terima kasih buat Ibu Komandan Tim Huru-Hara bersama dengan segenap tim emak-emak yang telah menghadiahkan kami dengan taburan-taburan tepung ajaibnya dan kue ultahnya yang tentunya sangat lezat dan istimewa karena dihidangkan dengan rasa ikhlas dan tulus. Dan terima kasih juga atas segala doa tulus yang terpanjatkan buat kami yang lagi ultah. Doa terbaik juga buat para sedulur IST semua. Semoga kebaikan, kesehatan, dan keberkahan serta perlindungan Allah SWT senantiasa terlimpah buat segenap saudara dan sedulurku semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa sekalian, kalau tadi telah menengok sejenak kegiatan sedulur-sedulur kita dari IST Ikatan Sedulur Trenggalek, saatnya sekarang kita merilis apa saja makanan dan kuliner khas dari kota Trenggalek yang mungkin bisa menambah inspirasi dari para pemirsa sekalian akan wawasan tentang kuliner Nusantara.
Di sini hanya akan saya bahas beberapa kuliner khas Kota Trenggalek. Yang pertama, nasi tiwul. Bahan baku daripada nasi tiwul adalah dari ubi kayu atau yang biasa kita kenal dengan singkong, yang di dalam bahasa Latinnya disebut dengan Manihot esculenta. Tanaman ini hidup subur di lahan perkebunan, area ladang. Daunnya juga kaya akan zat besi atau Fe, yang biasanya dijadikan sebagai bahan olahan sayuran atau lalapan dengan beraneka ragam jenis olahannya. Contohnya urapan, lalapan, kare, daun singkong, dan berbagai bentuk olahan yang lainnya. Tanaman ini sangat mudah dibudidayakan dengan cara memotong pendek-pendek batang tanaman atau yang disebut dengan sistem stek dan menanamnya pada lahan yang telah digemburkan. Umbi singkong merupakan bahan makanan yang kaya akan kandungan karbohidrat dan serat yang cukup tinggi, sehingga selain dijadikan sebagai bahan nasi tiwul, juga dapat diolah dalam bentuk tepung, juga diambil saripatinya atau kanjinya. Tepung tapioka merupakan salah satu olahan dari singkong yang dapat dijadikan sebagai bahan baku berbagai olahan kue baik tradisional maupun kue-kue modern saat ini. Adapun cara pengolahan nasi tiwul, ketela pohon yang sudah siap untuk dipanen, setelah itu dikupas kulitnya dan dijemur hingga kering atau yang dijadikan sebagai gaplek. Ketela yang telah kering lalu ditumbuk hingga lembut dan setelah itu dicampur dengan sedikit air dan dibentuk menjadi butiran-butiran kecil seperti kerikil kecil-kecil. Lalu dikukus hingga matang dan siap untuk disajikan. Rasanya yang gurih dan khas cocok dipadu dengan berbagai lauk pauk dan sayur-sayuran. Dan nasi tiwul merupakan salah satu ciri khas kuliner dari Kabupaten Trenggalek dan sumber karbohidrat yang mudah dibudidayakan. Dengan harga yang murah meriah, dengan segudang manfaat yang sangat luar biasa, serta sebagai salah satu sumber utama karbohidrat, selain nasi putih, sangat cocok dihidangkan pada saat masih hangat dengan sayur kare ikan tongkol yang pedas. Merupakan sumber energi yang kaya kandungan serat dan memberikan rasa kenyang yang cukup lama. Adapun kandungan gizi dari nasi tiwul, yang pertama adalah karbohidrat, kalium, natrium, zat besi, magnesium, vitamin C, vitamin B6, dan serat pangan. Jadi cukup luar biasa ya kandungan zat gizi dari kuliner yang disebut dengan nasi tiwul ini. Para pemirsa sekalian, untuk selanjutnya, kuliner dari khas Kabupaten Trenggalek yang tidak kalah lezatnya adalah kare ikan tongkol asap. Adapun bahan bakunya, mengingat wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah yang dibatasi dengan garis pantai laut selatan, sehingga lautannya kaya akan berbagai biota laut. Salah satunya adalah ikan tongkol atau yang biasa disebut dengan ikan tuna kecil. Dalam bahasa Latinnya, Dautinus alfilin. Jenis ikan ini hidup di laut dengan kedalaman 0 hingga 50 meter, termasuk ikan permukaan dengan pergerakan yang cukup agresif dan berkelompok dengan ciri khas tekstur daging yang kesat dan berserat namun tetap lembut dan gurih, menjadikannya sebagai salah satu sumber protein hewani yang banyak digandrungi oleh para penikmat kuliner. Adapun cara pengolahannya, ikan tongkol yang masih segar dibersihkan dan kemudian dijepit dengan 2 bilah bambu, kemudian diasap dengan teknik pemanasan yang lambat, sehingga menghasilkan olahan tongkol asap yang mempunyai cita rasa yang khas. Tongkol asap ini mempunyai daya tahan beberapa hari bahkan beberapa minggu sebelum diolah. Sebelum diolah, tongkol yang telah diasap dicuci dulu, kemudian ditiriskan. Setelah itu dibelah kecil-kecil menjadi beberapa bagian, lalu masing-masing bagian digoreng. Setelah digoreng tanpa bumbu, lalu dimasukkan ke dalam santan yang telah dibumbui dengan berbagai macam bumbu
dan rempah-rempah yang sebelumnya telah disangrai. Dengan kombinasi rempah-rempah, bumbu khas, kemangi, tomat, dan kemiri, serta cabai sambal yang luar biasa pedas, memberikan cita rasanya yang sedap, pedas, gurih, dengan cita rasa yang kuat khas ikan asap, menjadikannya sebagai kuliner favorit yang digandrungi oleh banyak orang. Sangat cocok dihidangkan saat masih panas-panas dengan ditemani nasi tiwul dan lalapan timun segar dan daun ketela. Adapun kandungan zat gizi dari ikan tuna atau ikan tongkol ini, yang pertama adalah energi, kemudian protein, lemak, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, seng, selenium, niacin. Dan yang perlu diingat bahwa ikan tongkol merupakan salah satu jenis ikan yang rendah lemak dan tinggi protein, sehingga bagus untuk pertumbuhan, baik itu untuk anak-anak maupun pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan pada orang yang dewasa yang saat ini lagi dalam proses penyembuhan penyakit. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Untuk kuliner selanjutnya yang merupakan salah satu kuliner andalan dari Kabupaten Trenggalek adalah ayam lodo pedas khas Trenggalek. Bahan bakunya adalah ayam kampung pilihan, dipilih berdasarkan umur, ukuran, dan kondisi kesehatan dari ayam tersebut. Ayam merupakan jenis unggas yang berasal dari keluarga Aves. Dan ayam ini merupakan salah satu dari sumber protein hewani yang bisa kita peroleh dari sekitar kita. Adapun bumbu-bumbu yang perlu dipersiapkan yaitu berupa aneka rempah-rempah dan bahan-bahan resep lokal dengan kualitas yang bagus dan segar. Proses pengolahannya, yang pertama, ayam yang masih utuh yang sudah dibersihkan kemudian dibelah di bagian dada. Kemudian sayap dan dada kiri dan kanan direntangkan dengan bantuan bilah bambu yang telah dipipihkan dan dimasukkan di sela-sela sayap dari kiri tembus ke sebelah kanan sehingga membentuk bentangan sayap yang melebar. Setelah itu, ayam dipanggang pada api yang sedang sehingga sampai berwarna kuning keemasan. Ayam kemudian dikukus sekitar kurang lebih 1 jam untuk mendapatkan tekstur yang lembut dan empuk. Setelah itu, ayam yang tadi sudah dipanggang dan dikukus hingga empuk lalu dimasukkan ke dalam wajan yang sebelumnya telah diberikan aneka bumbu dan rempah-rempah yang telah disangrai dan dimasukkan ke dalam wajan besar yang di dalamnya telah terisi santan kelapa sesuai dengan takaran. Dimasak dengan api sedang hingga sempurna dan sedikit mengental, dan sehingga ayam lodo sensasi pedas dan gurih pun siap untuk dihidangkan. Ayam lodo merupakan salah satu andalan dari kota Trenggalek. Berbagai menu-menu tradisional yang berasal dari kota Trenggalek merupakan warisan turun-temurun yang diturunkan oleh para leluhur. Dan alhamdulillah saat ini bisa dibawa menyeberang ke Pulau Rantau sehingga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang tidak hanya berasal dari kota Trenggalek tapi dari seluruh penjuru Nusantara. Jadi sebenarnya kita sebagai warga Indonesia mempunyai salah satu budaya, warisan, dan segala kekayaan yang melimpah ruah, baik itu dari sumber daya alam, dari hasil olahan, kebudayaan, maupun produk-produk kulinernya.